Halo teman-teman, selamat datang di modul 2 Astro Belajar dari Nol. Halo teman-teman, selamat datang di modul 2 Belajar Astro dari Nol. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara styling Tailwind CSS atau layouting Tailwind CSS menggunakan CSS komponen, atau di sini kita akan menggunakan Tailwind komponen. Pertama-tama, kita harus menginstal Tailwind di dalam project Astro kita. Bagaimana caranya? Kita bisa search Astro Tailwind, kemudian kita buka halaman ini. Di sini akan ada tutorial bagaimana cara menginstalnya. Pertama-tama, kita menggunakan npm install tailwind css at tailwind css/file. Kita copy terlebih dahulu. Kita bisa buka terminal kita menggunakan Ctrl J. Kemudian kita bisa pastekan ini, kemudian enter. Tadi saya sudah menginstalnya, jadi saya coba menginstalnya lagi. Setelah itu, kita lanjutkan ke step kedua, yaitu ini. Kita masukkan import tailwind CSS from tailwind CSS file ini ke dalam astroconfig.mjs. Kita konfigurasikan file-nya supaya tailwind-nya bisa kita gunakan. Sini kita pastekan. Kemudian selanjutnya, di dalam define config, kita pastekan ini, file plugin tailwind CSS. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita benarkan dulu ini tabnya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, kita membuat file .src styles global CSS. Kemudian kita akan mengimport ini. Kita coba terlebih dahulu, kita akan membuat folder dalam src. Nah, foldernya adalah styles. Kemudian di sini kita membuat file global.css. Global.css ini merupakan CSS utama kita yang kita gunakan untuk mengimport Tailwind. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa npm run dev. npm run dev di sini digunakan untuk memulai project Astro-nya supaya kita bisa buka. Oh iya teman-teman, untuk menggunakan Astro sendiri, kalian harus install extension VS Code yang bernama Astro ya. Jadi jangan lupa untuk menginstal ini dulu sebelum menggunakannya. Kemudian untuk mempermudah kalian ngoding nanti, supaya formatnya rapi, kalian bisa buka setting menggunakan Ctrl, kemudian kalian search saja default formatter. Nah, di sini nanti akan muncul editor default formatter. Nah, di sini kalian bisa pilih Astro, supaya nantinya untuk styling di dalam file Astro-nya itu formatnya menjadi bagus. Seperti itu ya. Oke. Jika sudah, coba kita buka terminal kita, kemudian kita klik npm run dev. Kita buka di sini, kalian bisa klik Ctrl klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Project Astro kita sudah berhasil dibuka. Selanjutnya, kita akan menggunakan template dari Tailwind atau komponen dari Tailwind CSS. Kita buka Tailwind komponen, kita search saja di Google. Di sini kita bisa buka Tailwind komponen ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Kalau kalian lihat nih ada application UI, kemudian e-commerce. Pertama-tama kita akan coba dulu untuk stack layout-nya. For your information, sebenarnya Tailwind ini sebenarnya berbayar ya teman-teman, tapi untuk template yang paling awal itu gratis. Contohnya ini, yang pertama itu gratis, kemudian selanjutnya berbayar semua. Seperti itu. Kita gunakan like mode saja. Di sini kita klik kodenya, kemudian kita bisa copy, teman-teman. Klik copy ini. Kemudian kita akan masukkan ke dalam layout. Kenapa ke dalam layout? Karena ini merupakan layout utama kita yang akan kita gunakan nantinya. Di sini kita masukkan saja ke dalam body. Karena tadi di sini ada hanya div saja. Ketika kalian save, maka dia akan terformat secara otomatis seperti ini, sehingga tampilannya menjadi rapi. Kalau kita coba kita cek di sini. Nah, di sini tampilannya masih seperti ini ya teman-teman.
Mengapa? Karena tailwind-nya itu belum berfungsi. Tailwind-nya itu belum masuk ke dalam project kita. Caranya biar tailwind-nya itu masuk ke dalam project kita harus memberi dia front matter. Jadi dia import, kemudian kalian bisa ketik dua gini, kemudian search. Oh, bisa titik-titik dulu. Kita mau keluar dulu karena di dalam style ya. Titik, kemudian slash. Kita pilih. Oh, di sini styles harusnya ya. Karena ini setara, kemudian global.css. Ini, kemudian kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tampilannya tadi sudah benar. Sesuai yang ada di gambar ini. Sesuai yang ada di gambar ini. Selanjutnya, kalau kalian lihat, di sini sebenarnya slotnya itu di bawah konten sebenarnya. Harusnya slotnya itu di dalam sini. Maka kita bisa pindahkan slotnya ini di bawah, dalam sini teman-teman. Kita pindahkan. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini menjadi rapi ya. Ada headernya, kemudian ada astronya. Setelah seperti ini, kalian bisa tambahkan footer atau apa saja di bawah sini untuk mempercantik tampilannya. Di sini saya ingin menghapus welcome karena kita tidak akan menggunakan welcome nantinya. Kalian bisa hapus ini welcome. Dan jika kalian ingin, kalian juga bisa menghapus. Karena kita tidak ya. Di sini ada error karena import welcome tadi. Kita hapus. Nah, ini sudah benar. Kita cek, kita refresh. Oh, sorry. Dalam asset ini harusnya tidak dihapus. Nah, ini harusnya tetap ada supaya tidak error. Karena tadi dia membutuhkan gambar astro ini untuk dijadikan icon ini ya. Oke. Setelah ini kita akan mempercantik halaman layout ini terlebih dahulu. Pertama kita bisa ke halaman layout. Di sini saya hanya membutuhkan blok saja. Kita akan membuat tampilan blok. Kita rubah ini menjadi blok. Kemudian di sini bebas. Saya ingin membuatnya menjadi about us. Kemudian di sini saya ingin menghapus ini. Ini ya. Oh, belum ke refresh sepertinya. Kita cek lagi. Oh, sebentar. Oh, sorry. Kalau kalian bisa cek, di sini ini adalah mobile menu. Sedangkan seharusnya dia ada di atas ini. Nah, kita bisa hapus. Jangan div-nya ya teman-teman. Kalian hapus A-nya. Kemudian di sini kita ganti blok. Kemudian kita ganti about us. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin menghapus dashboard ini supaya apa? Karena nantinya kita akan menggunakan komponen dari Tailwind yang sudah ada tampilan blok di atas ini, sehingga lebih baik kita hapus saja supaya tidak ada double header seperti itu. Pertama kita ke halaman ini, kemudian kita cari di mana nih dashboard. Kalian bisa search menggunakan Ctrl F dari VS Code, kemudian search dashboard. Nah, di sini ya, header ini bisa kita hapus. Seperti ini. Kemudian kita refresh. Nah, template layoutnya sudah jadi. Sekarang kita akan masuk ke halaman page ini. Kita akan memasukkan bloknya di dalam sini, teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke membuat halaman blok di dalam sininya. Pertama-tama kita cari dulu untuk bloknya. Kalau kalian cek di bagian marketing ini, kita bisa klik see more. Kita scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini ada namanya block section. Block section ini bisa kita gunakan. Kemudian kita pindah menjadi light mode.
Seperti ini tampilannya, kemudian kita copy. Di sini kalau kalian lihat, layout ini hanya ada satu ya, harusnya ada dua. Kita klik saja ulang layout. Nah, kita klik ini, kemudian dia akan otomatis membuatnya menjadi dua seperti ini. Dan kita masukkan di dalam sini. Enter, kemudian masukkan. Nah, kalau kalian cek di bagian websitenya, itu menjadi seperti ini ya. Tampilannya ada from the block, kemudian ada tampilan blok-bloknya. Nah, di sini saya ingin menambahkan gambar di atas sini. Bagaimana caranya? Kita bisa gunakan aset di dalam sini ya. Kita bisa gunakan aset di dalam sini. Kita bisa membuat folder image. Kemudian kita bisa copy image-nya ke dalam sini. Nah, contohnya saya ingin masukkan halaman ini. Maaf, gambar ini maksudnya. Bagaimana caranya? Kita akan membuat sebuah div terlebih dahulu. Di sini, kalau kalian cek tag artikel. Nah, tag artikel ini itu untuk satu kotak ini, teman-teman. Kalau kalian kecilkan, di sini nanti akan ada 3 artikel. Karena di sini ada 3 blok ya. Nah, saya ingin mencoba ke dalam satu artikel terlebih dahulu. Ini artikel yang ini. Kalau kalian lihat di sini div class flex item center. Nah, ini digunakan untuk membuat 2 ini. Kita gunakan saja di atasnya. Kita enter di sini, kemudian kita buat div baru. Di sini kelasnya kita buat menjadi, kita masukkan dulu gambarnya, kita cek apakah gambarnya bagus atau tidak. img, kemudian kita masukkan /src assets, kemudian image, kemudian collect.t3.jpg. Kita cek terlebih dahulu. Oke, sebenarnya ini hasilnya udah bagus ya teman-teman. Cuma ini harusnya saya ingin dia menjadi rounded. Kita bisa rubah di sini roundednya, rounded/md. Nah, oh sorry, dia belum berubah. Oh, ini dikarenakan value-nya itu gambarnya ini tidak menganggap div yang ada. Maka kita harus menggunakan relative, kemudian wave full supaya width-nya itu full. Kemudian kita bisa gunakan overflow hidden. Jika kelebihan maka dia akan tersembunyi. Terus kita cek. Nah, di sini sudah berfungsi ya. Rounded-nya sudah berfungsi. Kita sedikit besarkan menjadi XL, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin copy ini ke artikel yang lain juga. Copy, kemudian kita copy lagi. Kita kecilkan, dan kita besarkan yang ini, dan kita copy lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, ini sudah bagus. Sekarang saya ingin menghilangkan space ini karena ini terlalu besar menurut saya. Jadi kita akan hilangkan space ini. Bagaimana caranya? Kita cek di sini. Kalau kalian bisa lihat, sebenarnya ini adalah Y ya. Kita tes dulu apakah ini berpengaruh. Kita hapus. Oke, berarti tadi padding Y-nya yang menyebabkan dia sangat ke atas ya. Kita tambahkan saja PY-nya. Kita kecilkan menjadi 12. Nah, seperti ini udah cukup. Kemudian bagian divider ini kita cek mana dividernya. From the block, learn how to grow. Setelah itu harusnya di sini ada divider. Oke. Oh, jadi sebenarnya divider ini berasal dari border T ini ya teman-teman, border top. Border top ini berarti div-nya itu kita inspect dulu. Nah, kalau kalian lihat dia tuh div-nya tuh seukuran ini guys. Ini teman-teman. Maka kita akan kurangi jarak ini. Ini biasanya padding Y, padding Y di dalam sini atau padding top juga bisa. Sebenarnya kalau di sini hanya ada padding top ya. PT ini kita kurangi menjadi 4 coba. Dan ini PT lagi kita kurangi jadi 8. Nah, dia sudah berkurang. Selanjutnya di atas ini biasanya MT.
karena margin top jarak dengan yang lain. Jadi bedanya tahu ya teman-teman, untuk padding itu di dalam div, kemudian margin itu di luar div. Seperti itu. Kita ubah menjadi 6. Kemudian untuk size lain apakah ada? Nah, di sini ada MT line, kita rubah dia menjadi 8. Tadi berapa? Nah, kita rubah menjadi 8. Nah, oke. Ini udah kelihatan cukup bagus. Coba kita lihat contohnya. Oke, di sini sudah lumayan mirip ya. Bedanya di sini itu ada tag, kemudian ada arsitekturnya ini dan menit rate-nya ini. Oke, di sini ada search itu belum ada, nanti kita buat di modul search. Kita ini hapus dan rubah menjadi blok. Kemudian kita tambahkan rate membacanya ya. Berarti di dalam artikel ini, di sini kalau kalian bisa lihat, dan meter itu di sebelah arsitektur ini. Artinya itu berada di dalam div yang sama dengan dua ini teman-teman. Kalau kita cek di sini, di mana divnya? Nah ini div relatif nah di sini flex item center nih ya teman-teman. Kalau kita kecilkan di sini tuh dia ada dua, mar 20 dan marketing. Kita langsung saja copy dua ini. Kita rubah saja menjadi P karena ini tidak pergi kemana-mana. Kita beri P, harusnya kita hapus. Nah di sini sudah ada dua marketing. Kemudian kita ganti aja menjadi 10 min rate. Nah di sini kalau kalian bisa lihat ini banyak sekali komponen yang tidak berguna seperti ini relative Z, rounded full, ini tidak kita gunakan ya. Kita hapus saja. Untuk font medium, terus jarak ini kita cek dulu apakah dia berfungsi atau tidak. Jika tidak, kita hapus saja. Oke, good. Text gray 600. Oke. Sepertinya ini kurang margin top. Kalau kita lihat di sini jaraknya, kita tambahkan margin top di sini. MT kita beri dia 4. Oke, jaraknya udah bagus. Oke, cukup seperti ini teman-teman. Kemudian apalagi tadi di bawah sini ada tag-tag ya. Kita tambahkan, bisa kita tambahkan di dalam, jadi di bawah sini. Berarti itu di bawah mana nih? Michael Poster di atas ini berarti. Nah, di bawah sini antara dua ini. Oke, kita tambahkan. Kita bisa gunakan div. Div sini kita buat dia menjadi flex. Kemudian item center. Artinya dia akan sejajar semua. Kemudian kita bisa gunakan saja P. Hashtag security. Kita cek dulu. Oke, good. Kemudian kita copy dia lagi. Hashtag cyber. Oke, good. Tapi ini terlalu menempel. Kita atur. Kita beri gap. Gap itu jarak antar komponen di dalam div ini. Atau tag di dalam div. Kita cek. Nah, sudah bagus. Saya ingin kasih dia margin top. Karena itu terlalu mepet tadi. MT4. Oops, sorry. MT2. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita ubah teksnya menjadi gray, teks gray 600 agar menjadi lebih bagus. Nah, oke. Udah better ya. Terus kalian bisa tambahkan tag lagi terserah kalian. Nah, seperti itu kira-kira. Di sini ada dua tambahan. Kalian bisa copy di halaman di card-card yang ini juga. Oke, teman-teman. Saya sudah mengubahnya sama semua seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman detail. Nah, untuk halaman detail ini tidak ada komponen template dari Tailwind, maka kita akan membuatnya dari nol. Pertama-tama kita membuat dulu tampilan foldernya.
kita buat blok, kemudian kita bisa gunakan index.custom. Bagaimana cara mengakses ini? Kalian langsung aja seperti ini. /block. Nah, maka kita akan masuk ke dalam indeks ini. Ini kosong karena ini masih kosong ya. Coba kalau kita isi menggunakan ini, dan kita masukkan sini. Oops, maaf, ini ada error di atas ini. Maaf, ini saya besarkan sedikit biar lebih mudah membacanya. Nah, ini harusnya titiknya bertambah. Nah, seperti ini. Nah, sama kan? Nah, dari sini kita akan menghapus ininya. Teman-teman. Untuk layout tadi jadinya seperti ini ya. Pertama-tama kita akan membuat bagian luarnya yaitu artikel dengan BG white. Kemudian kita cek di sini hasilnya kosongan. Kemudian kita membuat hero section. Di sini ada relative full. Kemudian ini seperti ini. Masih kosongan karena ini belum ada isinya ya. Kita cek ini harusnya dia memunculkan image. Kita cek kenapa tidak muncul. Kita tambahkan kategori. Nah, dia baru bisa muncul, teman-teman. Kemudian setelah kita membuat kategori badge ini, kalian bisa cek ini kodenya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kotak di sini, div. Kemudian kita berisi data-data. Seperti ini ya, contohnya. Kita buat seperti ini. Kita membuat konten kontainer terlebih dahulu. Kemudian kita isi dengan meta info. Kita refresh. Kosongan, kita cek. Nah, di sini sudah ada teksnya yaitu judul. Judulnya yaitu ini. Kemudian kita selanjutnya akan membuat deskripsinya menggunakan P di sini, MD4, TextLG, dan length relax. Kita save dulu, kemudian dia akan muncul. Setelah itu kita akan membuat hal selanjutnya yaitu author ini. Tag dulu. Kita buat tag. Nah, setelah tag seperti ini ya. Ini inline, rounded full, text gray, font medium, BG gray, present. Kemudian kita bagian author card di sini. Nah, di sini author cardnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bagian ininya. Nah, bagian ininya sebenarnya itu adalah sebuah div kosongan saja yang nanti kita akan isi menggunakan data dari Markdown atau data dari Markdown. Kita buat terlebih dahulu yaitu artikel kontennya seperti ini. Nah, lorem ipsum nanti kita akan ganti dia menjadi konten dari Markdown ya. Kita cek hasilnya, nah seperti ini. Kemudian kita akan membuat bagian ininya, author lagi di bagian bawah, author card seperti ini. Nah, author card ini kodenya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membuat wall post. Nah, seperti ini. Back to block. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nantinya kode ini akan kita isi menggunakan data dari Markdown sehingga kita bisa menggunakan data tersebut berkali-kali. Seperti ini teman-teman, untuk kodenya nanti akan ada di dalam modulnya, kalian bisa cek untuk mengecek CSS-nya supaya bisa sesuai. Dan kalau bisa kalian bisa contoh ini, tetapi jangan sama ya teman-teman. Kalian gunakan kreativitas kalian untuk membuat tampilan Tailwind dengan cara yang lain, dengan tampilan yang berbeda. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton dan belajar bersama di modul 2. Kalian bisa melanjutkan ke modul berikutnya. Terima kasih.